indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Selamat malam, kita bertemu kembali dalam talk show antara kita. Bagaimana kabar kita semua? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik ya. Untuk yang sudah banyak beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan protokol-protokol kesehatan yang diterapkan. Memang sudah lebih longgar untuk kita melakukan aktivitas, tapi bukan berarti bahwa pandemi ini sudah berakhir. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih untuk rekan saya Indah yang boleh membuka dengan lagu Pelangi Kasih-Nya yang pernah dipopulerkan oleh Nikita, kemudian pernah juga dipopulerkan oleh Maria Sandi. Pujian yang indah sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Indah. Nah, jika melihat keadaan sekarang, sepertinya memang roda ekonomi sudah mulai berputar kembali sejak ada pelonggaran yang diberikan. Setidaknya yang merasa kesulitan di dalam hal finansial, sekarang ada harapan untuk bisa kembali menata hidup. Namun, kita tetap perlu mengatur kondisi keuangan kita. Para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya pasti perlu bersiap-siap dengan ini. Rekan-rekan yang berencana untuk menikah atau belum lama ini menikah pun perlu merencanakan keuangannya gitu. Malam ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengelolaan keuangan. Plan well to live well. Telah bergabung bersama saya lewat aplikasi Zoom, ada Ibu Maria Suryanti, Financial Consultant dari Allianz. Selamat malam Ibu Maria. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama saya malam hari ini. Selain sebagai seorang financial consultant, Ibu Maria ini juga masih aktif sebagai Wakil Ketua Komisi Anak
Klasis Jakarta Barat. Betul Bu ya? Betul banget. Nah, terus salah satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh Ibu Maria juga menyampaikan materi tentang perencanaan keuangan di kelas Bina Pranikah dari program Klasis Jakarta Barat. Betul ya? Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang Bina Pranikah begitu ya, memang sebelum menikah penting sekali untuk kita bisa ikut kelas-kelas Bina Pranikah gitu. Untuk rekan-rekan yang menyaksikan ini dan memang merencanakan untuk menikah sebisa mungkin ikut dulu kelas Bina Pranikah. Kan pernikahan cuma sekali seumur hidup. Jadi kita perlu siapkan dengan sangat matang. Jangan sampai kita menyesal di tengah jalan, kemudian kita jadi konflik berkepanjangan bersama pasangan gitu. Tapi itu sedikit saja pesan bagi pasangan-pasangan yang sedang menyaksikan ini ya. Oke, kita akan mulai diskusi kita, Ibu Maria, bicara tentang keuangan. Pertanyaan pertama yang mungkin bisa sama-sama kita bicarakan adalah, kenapa sih kita sebagai orang Kristen perlu mengelola keuangan? Bukankah kita ini percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita? Jadi untuk apa gitu susah-susah ngatur keuangan? Ya, oke, saya jawab ya pertanyaan ini ya. Pertama, di dalam kehidupan kita, mau nggak mau kita hidup itu memerlukan uang ya. Dari sejak kita lahir sampai meninggal dunia, tidak dapat dipungkiri semua memerlukan uang, seperti itu. Nah, yang kedua, seringkali di dalam kehidupan kita sering dengar, bahkan saya sempat membaca beberapa buku dan berita-berita begitu ya, bahkan di kondisi pandemi seperti ini, masalah keuangan menjadi salah satu pemicu dari masalah keluarga atau dari sebuah konflik seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa kita baik personal maupun keluarga perlu banget gitu ya untuk gimana kita merencanakan dengan baik, gimana kita mengelola dengan baik keuangan kita supaya kita bisa hidup dengan damai, hidup dengan nyaman, tenang kayak gitu ya. Seperti itu salah satunya seperti itu. Tapi betul bahwa memang kehidupan ini ya hampir segala sesuatu kita butuh uang begitu. Tapi bukankah sebagai maksudnya kita kan ada bagian berimannya juga gitu. Bukankah kalau beriman ya berarti nggak usah terlalu pusing-pusing tentang itu? Gimana menurut Ibu? Nah, betul banget ya. Betul banget. Kita dalam hal uang, kita tidak bisa mengandalkan diri kita saja. Tetapi kita harus beriman. Will itu betul banget gitu ya. Beriman dalam arti apa? Kita ini posisinya sebagai umat Tuhan, itu kita adalah pengelola uang saja. Jadi uang itu bukan milik kita. Jadi kita hanya pengelola. That's why kita harus menggunakan iman di dalam merencanakan keuangan kita. Oke. Itu. Kira-kira sebagai ya kan kita memang orang Kristen begitu, maksudnya mungkin landasan firman Tuhan gitu atas tentang pengelolaan keuangan ini. Mungkin Ibu bisa share begitu? Oke. Kalau untuk kisahnya sendiri ya, kisah sendiri tentang tokoh Alkitab yang dia adalah pengelola uang atau pengelola berkat Tuhan. Contoh di Perjanjian Lama itu yang jelas-jelas adalah Abraham. Ya, Abraham dari kondisi dia dipanggil, dia taat, dan dia diberi sebuah janji bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Dan memang benar, ketika dia mentaati apa perintah Tuhan, dia keluar dari negerinya, dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam perjalanan kehidupannya, Abraham itu kekayaannya berlimpah-limpah ya. Sampai pada suatu saat dia itu berkonflik dengan Lot, ya. Nah, akhirnya Abraham itu memang dia memiliki iman bahwa segala yang dia miliki itu adalah semuanya dari Tuhan.
karena itu pada waktu konflik dengan Lot, dia mempersilahkan Lot untuk memilih. Dia dapat tanah yang gersang, nggak apa-apa. Karena dia tahu siapa yang menjadi sumber berkat, sumber keuangan, sumber kelimpahan hidupnya. Itu kisahnya si Abraham ya, yang menjadi basic atau landasan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, bahwa gimana sih kita mengelola uang, bagaimana kita beriman dengan berkat-berkat yang berupa uang ini di dalam kehidupan kita. Cukup menjawab? Iya, dan kalau saya boleh tambahkan gitu, ya itu kan kalau di perjanjian lama gitu. Kalau di perjanjian baru kan kita mungkin sering dengar perumpamaan tentang talenta tuh ya. Saya rasa itu juga menggambarkan tentang pengelolaan keuangan ya. Bagaimana hamba-hamba yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta bisa mengelola talenta yang dititipkannya itu. Kalau pada konteks itu kan memang uang yang dititipkan gitu ya. Tapi memang sayangnya hamba yang ketiga yang dititipkan 1 talenta justru tidak mengelolanya dengan baik begitu ya. Jadi apakah kemudian talenta juga maksudnya keuangan merupakan ada tanggung jawab juga kepada Tuhan gitu? Betul banget. Ketika kita diberikan talenta yang berupa uang tadi ya, mungkin setiap orang pasti porsinya berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Dan kalau kita ingat ada firman Tuhan juga bahwa setialah kepada perkara yang kecil, kemudian kan di tanggung jawab yang lebih besar. Ini base dari pengelolaan uang juga seperti ini, sama seperti dengan pengelolaan talenta. Jadi berapapun besar yang Tuhan berikan, itu bahkan ketika saya belajar financial planning di kelas itu, saya dapat teori bahwa berapapun uang yang kamu miliki, itu sudah pasti bisa dikelola dan bisa dilipat gandakan, kalau istilahnya ilmu teori keuangan dunia seperti itu. Asal kitanya mau mengelola, asal kitanya mau mengupayakan itu. Mau 1 jadi 2 bisa, 1 jadi 3 juga bisa. Itu semua tergantung dari effort kita. Oke. Nah itu tadi mungkin yang kita bahas sedikit tentang kisah atau alasan-alasan di Alkitab gitu, alasan-alasan yang Alkitabiah gitu untuk kita bisa mengelola. Tapi kalau secara praktis, seberapa penting nih untuk kita bisa mengelola, atau seberapa penting kita harus mengelola keuangan kita? Oh, untuk praktek hari-harinya ya. Oke. Untuk praktek hari-hari, ketika kita tidak mengelola uang kita dengan benar, tentu kita akan mengalami masalah ya. Contoh, ketika kita dapat pertama kali kerja gitu ya, dapat gaji, seneng ya, pertama kali kerja dapat gaji itu seneng banget gitu. Lalu saking senangnya, waduh, gua gajian, aku beli deh semua yang aku kepengen yang selama ini belum dapet nih, pengen dibeli, tanpa dia memikirkan atau merencanakan pengeluarannya itu gitu. Yang terjadi adalah ketika itu dilakukan, nanti belum saatnya, nanti kan yang namanya gajian biasanya periodenya bulannya, atau ada yang periode 2 minggu sekali. Ketika dia tidak merencanakan pengeluarannya, apa yang menjadi berkat atau apa yang menjadi bagian yang dia dapat dari hasil kerjanya itu akan habis dengan cepat, dan dia merasa lagi bermasalah lagi dengan keuangannya. Dia tidak punya lagi, uangnya habis. Seperti itu. Jadi penting untuk prakteknya. Oke. Berarti apakah kemudian berarti nih kalau kita bisa mengelola, kemudian kita bisa bisa jajanin atau bisa pakai itu sesuka dengan kita gitu. Maksudnya untuk hal-hal konsumsi atau seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau di dalam iman kita ya, kita itu diberikan tanggung jawab, istilahnya diberikan talenta tadi kalau istilahnya Willy gitu ya. Artinya itu bukan miliknya kita. Jadi apa yang kita lakukan adalah mengelola saja, dan mengembalikan semuanya itu kelolaannya pun kita harus minta petunjuk dia loh di dalam mengelola itu. Tuhan, uang ini tuh harusnya buat apa? Dan ketika kita dapat gaji, ketika kita dapat keuntungan dari bisnis, itu
kita mesti tanya kembali, Tuhan, ini buat apa? Karena sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini, itu Tuhan maunya kita menjadi berkat buat banyak orang, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, jemaat, bahkan bangsa maupun dunia. Nah, yang menarik lagi, yang saya belajar dari Andrew Womack itu ya, nanti itu ada bukunya tentang keuangan, mengelola keuangan. Nah, dia bilang begini, investasi yang paling baik adalah investasi untuk sesuatu yang kekal. Istilahnya kalau dia tulis untuk uang kita nih, kalau kita dapat uang, kita investasikan untuk yang nggak mudah hilang, yaitu penginjilan, untuk Injil, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, seberapa banyak nih kita jemaat, kita umat Tuhan aware dengan kondisi seperti ini. Itu. Kebanyakan kita merencanakan uang, lalu kita nulis nih, kalau secara umum nih, pendidikan CFP saya secara umum mengajarkan kalau kamu mau plan well gitu ya, keuangan kamu, tulis tujuan keuangan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, lalu nanti umur 50, umur sekian gitu ya. Tetapi itu perencanaan yang diajarkan oleh dunia. Ketika kita belajar tentang iman, kita belajar tentang mengelola berkat Tuhan, yaitu uang kita bertanya lagi, Tuhan mau kita pakai untuk apa? Dan sebaiknya yang tadi tuh, si Andrew Womack bagus sekali mengingatkan, pakailah untuk sesuatu yang bersifat kekal. Ini kalau saya pribadi gitu ya, waktu pertama-tama mulai kerja gitu ya, bener nih kayak yang Ibu Maria bilang tadi, kayak punya uang gitu ya, akhirnya pengen beli ini, pengen beli itu dan segala macam gitu. Tapi akhirnya setelah bisa dapet itu semua, saya kemudian mikir kayak, terus udah gitu, ini udah bisa punya yang saya mau gitu, udah bisa beli yang saya mau, tapi terus udah gitu, kok kayak nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Itu kayaknya memang nggak tahu ya, itu setidaknya itu pengalaman saya gitu, ketika udah bisa beli apa yang saya mau gitu, tapi kayak tetap nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Mungkin tidak ada, kalau istilahnya Ibu tadi, nggak ada nilai kekalan ya begitu ya, dari materi-materi itu tadi. Ya, Oke. kalau saya boleh tanggapin, jadi kalau kita bergerak dari satu dream ke dream yang lain, seperti yang biasa kita dengar lah ya di dunia keuangan, perencanaan keuangan pada umumnya, pasti nggak ada habisnya deh. Kayaknya nggak akan ada puasnya juga deh. Mungkin 5 tahun ke depan kita mau beli mobil, lalu tahun berikutnya lagi pengen beli rumah. Rumah satu nggak cukup juga, rumahnya 2, apartemen. Aduh, itu tidak ada habisnya. Dan itu semua hanya ended pada diri kita, kepuasan diri kita yang tadi saya bilang puasannya itu juga kayaknya nggak ada batasnya deh. Gitu. Yeah. Nah, boleh. Saya menarik sih sebenarnya ketika saya mempersiapkan ini, saya diingatkan kembali untuk hal itu tuh, yang tadi itu bersifat kekekalan. Oh ya ampun, saya sampai merinding ketika mempersiapkan event ini sebenarnya diminta untuk ini. Oh iya ya, ada part of itu. Saya sudah membaca bukunya Andrew Womack ini, sempat membaca beberapa waktu tahun lalu. Kayak tahun lalu saya baca, tapi saya baca ulang lagi. Pengelolaan keuangan dari Andrew Womack ini bagus sekali. Ternyata dia menitipkan itu. Dia salah satu pendeta yang berani bercerita tentang keuangan, tentang uang. Dan dia paling menentang tuh bagaimana, kan banyak ya, ada yang pendeta-pendeta mungkin melalui sosial media atau melalui TV zaman dahulu, kamu boleh mentransfer sekian uang, nanti aku doakan, seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Nah itu dia sangat menentang hal itu. Nah dia justru dia hidup dari kesulitan, dia mempercayakan dirinya penuh kepada Tuhan. Si Andrew ini uang dia ketika dia dapat pun dia bilang begini, ini semua bukan punya saya, ini semua bukan karena kemampuan saya. Aduh, itu luar biasa ya. Kita kan seringkali, saya pribadi aja juga masih, waduh, ketika kita bisa menghasilkan sesuatu dan bekerja, kita happy banget nih. Betul. Aku bisa nih kerja, aku bisa dapat uang segini, that is my skill gitu kan. Tapi ternyata enggak loh, harusnya kita tidak boleh memiliki hati yang demikian.
Ketika kita mampu, itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu semua adalah berkatnya Tuhan. Ini saya juga masih sama-sama belajar. Saya sharing tapi saya sendiri terus diingatkan untuk yang ini ya, makin baik gitu ya, masih belajar juga. Tapi menariknya gini Bu, ketika kita mengelola uang begitu, kadang kita bisa jadi fokusnya malah ke uangnya itu gitu loh. Jadi kayak ada ketegangan, ada pertentangan mungkin kalau boleh dibilang begitu, kayak pengen sih mengelola keuangan gitu. Tapi ketika mengelola keuangan, saya takut kayak nanti kesannya saya tuh terlalu fokus sama uang gitu. Padahal saya tetap mau fokus kepada Tuhannya gitu loh. Nah ini gimana nih untuk menjawab ketegangan ini begitu? Nah, itu ada ya, kita kalau di Alkitab juga Perjanjian Baru kita mungkin pernah dengar juga bahwa kita nggak bisa di dua tuan ya. Betul. Ada mamon itu kan. Jadi kita cuma bisa fokus kepada Tuhan sendiri, si pemberi berkat itu, yang memberi kepercayaan untuk kita mengelola uangnya itu, seperti itu. Jadi kita cuma bisa satu, ketika kita dapat, kita mesti aware, kita mesti benar-benar menyadari dulu bahwa posisi kita cuma pengelola. Posisi kita tidak memiliki itu. Itu hanya diberikan untuk dikelola. Dan ini nggak mudah loh. Maksudnya saya pun belajar ya. Maksudnya iya ya, ketika kita dalam kondisi seperti di awal pandemi kemarin kan, ya justru di kondisi pandemi seperti ini, ketika income mungkin berkurang ya, income-nya berkurang, tapi kan justru banyak broadcast-an untuk teman-teman kita menawarkan makanan ya, karena mereka juga secara income mungkin mereka ada yang di PHK juga, jadi mau nggak mau dia berjualan barang kebutuhan sehari-hari seperti telur, kemudian juga bawang merah, lalu makanan-makanan yang snack-snack seperti itu juga ada gitu ya. Nah, di awal kondisi seperti itu saya sendiri sempat waduh gitu ya, berarti saya orang ekonomi kan, jadi saya berpikir ini saya jadi konsumtif dong dari sisi untuk makanan gitu ya. Tetapi saya berpikir lagi, tidak, membantu sesuai dengan kemampuan saya gitu. Jadi ada memang yang memang part of kita gitu ya. Dan ketika kita tahu bahwa kita cuma pengelola, ketika ada orang yang butuh seperti itu, kita juga nggak kenapa-napa sih. Dan Tuhan tetap mencukupkan juga sampai saat ini. Gitu. Okay. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Tapi mungkin gini, benar yang tadi Ibu bilang gitu, kayak mungkin akan susah kita bisa sadar bahwa apa yang kita punya ini sebenarnya dari Tuhan gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian, gimana supaya kita bisa sadar gitu bahwa apa yang kita punya ini adalah dari Tuhan gitu. Karena benar yang tadi Ibu bilang, saya yakin saya pun kayaknya masih mikir gitu, loh saya udah kerja, ya pasti ya ini dari saya sendiri gitu. Ini hasil jerih payah saya sendiri. Nah kemudian gimana caranya supaya saya dan mungkin yang menonton ini juga bisa mikir kayak, enggak, ini tuh dari Tuhan kok. Gimana tuh? Semuanya kembali lagi dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, jadi ternyata Tuhan ketika memberikan kita status atau sebagai pengelola dan Dia yang menyediakan berkatnya, petunjuk-petunjuknya itu ada loh di dalam Alkitab loh, semuanya ada gitu ya. Petunjuk bahwa segala sesuatu, segala kekayaan itu dari Tuhan, itu ada juga di dalam firman-Nya ya. Mungkin saya akan bacakan ya. Contohnya Daud juga salah satu, kalau kita masih ingat, Daud itu dari seorang gembala, kemudian sampai dia menjadi seorang raja, dan ketika di akhir kehidupannya, Daud itu dekat sekali sama Tuhan ya. Di akhir kehidupannya dia pengen bangun bait Allah. Tetapi Tuhan bilang enggak, nanti yang bangun itu
anak kamu Anaknya. Salomo. Itu adalah contohnya seperti itu ya. Ketika kita punya kok uangnya, kita merencanakan sesuatu yang menurut Daud baiklah ya, karena kan uangnya digunakan untuk membangun untuk bait Allah gitu, untuk Tuhan, dikembalikan untuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang enggak, bukan kamu yang bangun, nah dia juga harus taat, dan Daud itu taat. Tapi dia tetap mau memberikan bagiannya dia gitu ya, kekayaan dia. Jadi dengan cara dia membeli semua bahan-bahannya, dia siapkan yang membangun anaknya. Itu contohnya bagaimana kita mencari kehendak Tuhan di dalam mengelola keuangan kita. Ya. Dan kalau saya mungkin mau tambahkan gitu, kadang kan kita sama-sama jemaat GKI nih. Kalau ibadah kan selalu mulai pakai kalimat fotum yang bunyinya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kadang karena kita udah terlalu sering dengar kalimat itu, kita mungkin kayak udah nggak atau kelewat kali maknanya gitu. Padahal kan kalau kita maknai lagi begitu kalimat pertolongan kita, ya memang semua yang bisa kita lakukan gitu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki gitu, itu semua adalah pertolongan Tuhan gitu. Pertolongan dari Tuhan yang memang menciptakan semua ini. Iya. Begitu kan ya. Tuhan aja yang udah ciptain semuanya dan bersedia menolong kita gitu. Kayak itu kadang ya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang suka melewatkan atau udah kehilangan makna dari kalimat votum itu. Ya tapi itu mungkin observasi saya yang perlu dibuktikan lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Maria untuk penjelasannya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan untuk Anda yang punya usulan tentang topik apa yang bisa dibahas untuk selanjutnya, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan jangan kemana-mana, tetap di antara kita.
Just believe you will when you believe. Kembali lagi di antara kita bersama dengan saya Willy Setiobudi ditemani Ibu Maria Suryanti. Terima kasih Ibu Lucy dan Ibu Marlin tadi yang boleh mengisi waktu jeda kita dengan lagu When You Believe. Lagu yang dipopulerkan oleh Whitney Houston dan Mariah Carey. Lagu ini juga jadi original soundtrack dari sebuah film animasi berjudul The Prince of Egypt. Film yang sudah lama karena memang udah dari tahun 1998, tapi memang masih bagus gitu, masih terhitung salah satu animasi yang terbaik gitu. Ini menceritakan tentang perjalanan Musa. Mungkin untuk Bapak Ibu yang punya anak kecil, bisa juga nih nonton ini sama anaknya, sekaligus mengajarkan tentang cerita Musa. Oke. Tadi ketika jeda saya dan Bu Maria sempat membahas bahwa jarang sekali ada buku-buku Kristen yang membahas tentang keuangan. Memang sih saya lihat di toko buku pun atau di perpustakaan juga rasa-rasanya kalau bahas keuangan ya kayak terpisah jauh gitu dari kekristenan gitu. Dan kita sendiri mungkin yang sebagai orang Kristen kayak apa ya, mungkin cenderung mencoba menghindari gitu, kayak nggak mau ikut campur lah sama urusan keuangan gitu. Nah tapi menurut Ibu nih, apakah kita memang seharusnya jaga jarak gitu sama uang atau harusnya kayak gimana? Enggak, harusnya kita ambil posisi yang seperti di awal sesi pertama tadi, memposisikan diri kita sebagai pengelola berkat Tuhan, pengelola uang di dalam kehidupan sehari-hari, dan betul-betul disadari dalam daily life bahwa kita ini tidak memiliki uang itu, tetapi kita ini hanya mengelola. Dengan demikian, nggak ada lagi itu yang namanya stres, nggak ada lagi itu yang namanya tidak ada lagi yang namanya ada tekanan kehidupan, bahwa kita nggak kita suffer karena kita terlibat hutang seperti itu. Karena ketika kita mengelola, memposisikan sebagai pengelola uang, kita mendengar, beriman, dan mendengar dan mencari tahu uang ini dikelola untuk apa, dan kita tentunya ketika menjadi pengelola juga tidak menjadi pengelola yang malas gitu ya. Nah, itu dijamin. Tuhan itu janjinya seperti kepada Abraham. Dia juga menjanjikan kehidupan yang penuh berkat buat kita semua. Sepanjang kita mau berupaya dan sepanjang kita mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Berapa besarnya memang tidak sama setiap orang, tergantung dari kemurahan Tuhan. Nah, kemurahan Tuhan itu ada di Filipi ya, jadi semuanya Tuhan yang tentukan. Kita nggak bisa nih, kita mau berupaya mati-matian untuk saya bisa menjadi seorang konglomerat gitu ya, gak bakalan deh, nggak jadi deh gitu. Nah, jadi semuanya itu memang sudah Tuhan yang mendesain, Tuhan yang menentukan, dan kita ditaruh di mana itu bagian kita, seperti itu. Tapi apakah Tuhan Yesus sendiri pernah mengajarkan tentang keuangan gitu? Kayaknya kalau kita lihat kan memang Tuhan Yesus nggak ngurusin uang tuh, dia punya bendaharanya, dia punya Yudas yang sebagai bendaharanya gitu. Tapi di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang keuangan? Di Lukas 16 ayat 11, Yesus sendiri berkata bahwa ketika kita tidak setia, itu yang tentang mamon tadi ya, kalau kita tidak setia dalam keuangan, maka Anda tidak akan dipercayakan dengan hal yang apapun juga gitu. Jadi justru sebenarnya basic, ketika kita akan percayakan hal yang lebih lagi. Uang kan penting. Sorry, uang tadi boleh diulang, Ibu? Sempat ada masalah tadi, nggak apa-apa diulang aja. Yesus itu mengatakan di dalam
kepada murid-muridnya ya, bahwa dalam sebuah perumpamaan yang tentang mamon. Jadi jika Anda tidak dapat setia dalam keuangan Anda, maka Anda tidak bisa dipercaya dengan apapun. Itu di Lukas 16 ayat 11. Nanti bisa dibuka ya, Lukas 16 ayat 11. Nah, jadi kita memang basicnya adalah kalau kita mampu mengelola uang dengan baik, sekecil apapun uang itu bisa kelola dengan baik, kita nggak perlu diawasin, kita pertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada kita, itu ya pasti orang akan trust ya. Bukan cuma orang yang trust, tapi Tuhan juga trust kepada kita. Kalau ini bisa dipercayakan sejumlah uang kecil segini, oke, next time akan diberikan event yang lebih besar. Logikanya sih seperti itu. Oke. Jadi ada unsur kejujurannya juga di dalam mengelola ini ya. Oke, tadi kita sudah cukup banyak diskusi mengenai alasan-alasan mengapa kita perlu mengelola keuangan. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke dalam hal yang lebih praktis gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mulai mengatur keuangan kita. Nah, Bu Maria, jadi bagaimana nih kita bisa mulai mengatur keuangan kita? Ada komposisi tertentu mungkin atau apa gitu? Oke, yang pertama tadi kita udah punya mindset dulu ya. Untuk plan well di dalam keuangan financial kita harus syaratnya punya mindset sebagai pengelola uang. Itu syarat mutlaknya. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita perlu memberikan ungkapan syukur untuk setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita. Sebagai umat Kristen kita udah mungkin kenal yang namanya perpuluhan. Bahkan ada firman Tuhan juga yang kalau kita baca ada semacam, ya memang itu suatu kewajiban yang harus dilakukan ya. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Kayak gitu, itu perpuluhan. Itu ada di Kejadian 14 ayat 20. Itu pertama kali Alkitab menyebutkan tentang perpuluhan, yaitu tentang Abraham. Di sana ada kisahnya Abraham ya. Nah, kemudian ketika kita kan memberikan perpuluhan, gak boleh dengan paksa ya, maksudnya kepepet ini. Udah uangnya udah segininya doang, masa 10% sih kasih ke Tuhan? Kayaknya gede juga loh 10% itu gitu ya. Kadang-kadang apakah kita berhitung gitu ya. Nah, pemberian basicnya adalah sikap hati gitu ya. Pemberian kepada Tuhan itu sikap hati, ungkapan syukur dan juga iman sebenarnya. Ketika saya mengembalikan ini kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, Tuhan akan terus memberkati kita. Itu karena memang rancangan Tuhan gak ada sih, Tuhan merancangkan yang jelek gak ada ya. Semua rancangan adalah rancangan kebaikan untuk kehidupan kita, termasuk juga rancangan untuk keuangan kita. Semuanya itu rancangan kebaikan. Kalau sampai nih ada yang terjadi nih, misalnya sampai terjadi kan terlibat hutang, so itu kita mesti menyadari mungkin ada part kita salah kelola. Tapi bicara sedikit tentang perpuluhan nih, tentang persepuluhan. Ini seringkali ada yang mengajarkan begitu, kita harus kasih supaya nanti Tuhan kasih lebih banyak gitu. Apakah benar seperti ini? Apakah prinsipnya seperti itu? Kok kayak kesannya kita berinvestasi gitu sama Tuhan supaya Tuhan bisa kasih lagi lebih banyak begitu? Apakah begitu persepuluhan? Tidak. Jadi enggak boleh seperti itu. Itu kan berarti kayak mancing ya kalau kayak gitu ya. Kita kasih segini, kita berharap segini, enggak. Jadi sikap yang berbeda. Jadi harus sikapnya adalah hati yang mengucap syukur dan hati yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam hal keuangan sekalipun. Buku yang bagus juga, orang atau orang beriman ya, itu yang mengandalkan Tuhan juga
juga ada. Aduh, saya kok mendadak lupa namanya. Itu dia membuka, dia punya satu yayasan. Dia awalnya waktu masih anak-anak itu nakal. Waktu masih kecil dia nakal. Kemudian dia sempat pokoknya karena hidupnya dari keluarga kaya gitu ya. Keluarga kaya, dia nakal, dia sempat di penjara. Mamanya meninggal tuh juga dia nggak datang juga karena dia hidupnya foya-foya lah kayak gitu. Sampai satu hari dia menyadari bahwa semuanya itu hidupnya dia adalah memang dari Tuhan gitu ya. Dan akhirnya dia punya satu panti asuhan yang besar sekali, dan dia memelihara panti asuhan itu tidak dengan meminta satu peser pun sumbangan dari orang. Dia cuman berlutut pada Tuhan. Dan ketika dia ada juga dalam kondisi bahwa one day itu pernah dia, anak-anak panti asuhannya ini udah nggak punya makanan, habis makanannya, anak-anaknya diajak berdoa. Nah, waktu diajak berdoa, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, memang ada yang ngetok pintu, kirim makanan. Cukup untuk sejumlah yang dibutuhkan pada waktu itu. Gitu. Tapi saya namanya lupa deh. Ininya, bukunya saya sempat pernah dengar juga cerita ini. Orang Eropa. Iya. Oke. Ya, tokoh yang terkenal kuat dengan doa ini. Betul. Oke, nah itu tentang persepuluhan lah. Tapi oke lah. Iya. Kira bagaimana untuk proporsinya nih untuk pengelolaan kita? Ada rumusnya mungkin atau apapun itu? Rumus untuk pengelolaan misalnya dari income-nya kita ya. Dari income kita, kalau rumus ada, sebetulnya tidak ada patokan baku. Semuanya tergantung kita mau mendesainnya seperti apa, seperti itu. Ya, tadi saya IG live dengan seorang coach dari Lean Excellence. Dia bicara tentang Kaizen atau metode dari Jepang. Itu dia punya patokan 50, 30, 20. 20 ditabung, seperti itu, 50 dipakai, kemudian 30 itu untuk investasi, seperti itu ya. Nah, itu tergantung kitanya aja sih, seperti apa kita mendesain gitu ya. Kalau di saya, biasanya saya proporsi yang saya pakai, patokannya 20% minimal itu tabungan dulu tuh. Di awal 10% dulu ya, kita perpuluhan 10%. Kemudian tabungan ya 20%, itu berarti udah 30 dong. Udah 30 ya. Lalu 20-nya itu boleh buat investasi, atau kalau mau nggak mau investasi, gaya hidup juga boleh. Gaya hidup atau lifestyle itu di 20 itu boleh. Nah, biaya hidup kita 50%. Nggak boleh lewat dari itu. Nah, utang ada budgetnya juga ya, nanti kita bicara utang nanti berikutnya. Tuh ada dalam pengelolaan keuangan, ada pengelolaan hutang begitu kalau boleh ada. Oke, nah tadi bicara tentang investasi nih, seberapa perlu kita untuk berinvestasi? Bukankah cukup dengan tabungan aja? Oke. Tabungan agak sedikit berbeda dengan investasi ya. Tabungan itu mungkin lebih sifatnya untuk yang, kalau saya membedakannya, yang tabungan itu sifatnya untuk yang diperlukan sangat liquid lah istilahnya gitu ya. Cepat mudah kalau kita butuh cepat kita bisa ambil gitu, kita bisa pakai. Itu istilah di ekonomi seperti itu. Itu untuk yang kategori tabungan. Kenapa? Karena tabungan adalah returnnya itu kecil sekali ya, kalau kita lihat ya mungkin 2% kali ya returnnya seperti itu. Sedangkan kalau investasi itu memang uang yang khusus untuk kita lipat gandakan atau bisa menghasilkan aset yang menghasilkan aset, seperti itu. Itu kategorinya di investasi. Nah, itu udah boleh dimasukkan ke itu enggak, artinya uang yang tidak digunakan dalam waktu dekat ya. Misalnya investasi itu, uang itu memang untuk diputar dan memang nggak dipakai apapun dalam jangka misalnya 5 tahun, 10 tahun lebih, itu memang tidak terpakai.
seperti itu. Nah itu boleh dimasukkan di yang hasilnya lebih tinggi dari tabungan. Mungkin reksadana, mungkin kalau yang bisa main saham boleh main saham juga seperti itu ya. Tapi belajar dulu tentunya. Kemudian kalau yang ada power untuk main di properti juga boleh juga. Tapi tetap belajarin skillnya dulu gitu ya. Lihat trennya seperti apa juga gitu ya. Kemudian juga boleh juga di logam mulia. Itu artinya ketika kita menabung, kita adalah sesuatu yang kita pakai dalam tempo dekat dan bisa gampang dicairkan. Tetapi kalau yang investasi itu lebih ke arah sesuatu yang kita taruh di keranjang yang berbeda-beda, tingkat returnnya berbeda-beda, risikonya berbeda-beda, tetapi uangnya pun tidak kita gunakan dalam waktu dekat ya, untuk keperluan jangka panjang. Gitu. Karena jadi ingat ya yang itu loh Mesir ya, Yusuf pun kan mengelola untuk dia di 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kesusahan kan. Jadi ada lah yang dia kelola, hasil yang Tuhan berikan, berkat Tuhan itu dikelola supaya ketika dalam kondisi sulit kita masih bisa hidup. Oke. Tapi kalau boleh saya bilang curangnya Yusuf kan dapat mimpi untuk 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan itu ya. Kalau kita kan nggak dapat mimpi, ya buktinya siapa sih yang mimpi dapat pandemi seperti ini gitu ya. Kalau mungkin kita dapat bisa tahu tentang pandemi atau krisis yang akan kita hadapi, mungkin kita akan langsung siap-siap menata gitu ya. Tapi kalau enggak, ya memang kita harus lebih disiplin kali ya mengelola keuangan kita. Begitu Bu ya? Ya, betul. Mengelola keuangan itu kuncinya memang disiplin sih. Betul banget. Jadi disiplinnya tadi kalau bicara tabungan dan investasi, itu adalah sisihkan bukan sisakan. Ya. Sisihkan bukan sisakan. Jadi di awal kita menerima penghasilan, di awal kita menerima keuntungan, sisihkan dulu nih untuk tabungan kita, sisihkan dulu nih untuk investasi jangka panjang kita. Lalu kita hidup dengan secukupnya gitu. Karena untuk misalnya biaya sekolah anak kita nanti tahun depan atau 5 tahun ke depan dia mungkin mulai naik ke SMP atau naik SMA atau bahkan ada yang mau kuliah. Nah itu yang perlu, yang tadi saya bilang, sisihkan dulu, jangan sisakan gitu ya. Kalau nunggu sisa nanti nggak jadi nabung loh. bisa banyak sale habis ya, mall atau banyak online penawaran. Aduh, mumpung nih gitu ya, habis deh. Gitu. Tapi perlu nggak kita ya nggak tahu ya. Saya sih mungkin terhitung malas yang catat keluar masuk uang gitu. Tapi apakah itu perlu gitu di dalam pengelolaan? Ya, di komunitas saya financial planner itu mencatat keuangan adalah hal basic dan itu sangat diperlukan nanti kalau kita juga kita kan tentunya bukan cuma mengelola keuangan untuk pribadi maupun keluarga gitu ya, tapi kemungkinan punya juga usaha seperti itu ya. Pencatatan adalah hal yang penting. Nah memang ini kelemahan semua orang dan saya pun juga masih tetap harus berjuang juga untuk mau rajin mencatat seperti itu. Cuman sekarang udah gampang sih, banyak apps, aplikasi-aplikasi yang memudahkan gitu ya. Contohnya di Apple sendiri kan ada ya, di Apple ada, di Android juga ada. Kemudian kalau di komunitas-komunitas sudah banyak. Saya biasa juga belajar tetap update ilmu ini. Teman-teman bisa update dari Finansialku juga bagus itu. Melvin Mumpuni. Nah itu ada IG-nya. Kemudian dia ada di sana ada tools berbayar sih. Memang softwarenya berbayar untuk perorangan bisa. Cuman murah sekali juga. Jadi kita tinggal masukin, nanti udah keluar reportnya seperti itu. Ya, memudahkan. Cara tentang aplikasi, memang saya beberapa kali sempat install aplikasinya gitu.
Eh, Hmm. eh, ya itu tadi, males buat input datanya itu loh. Iya, 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 betul. Tapi kalau kita tahu tujuannya, sebenarnya ketika kita tujuannya input itu apa sih, seperti itu ya. Ketika tujuannya input kita tahu, pasti kita akan melakukan itu. Pertama ya untuk pajak kita punya recording yang jelas, itu recording karena base penelusuran pajak semuanya ada di recordingnya gitu ya. Kemudian ketika kita mencatat, sebenarnya menyenangkan juga sih, kita jadi bisa tahu nih, oh iya ya, berapa sih berkat Tuhan yang memang Tuhan percayakan untuk dikelola, lalu segini ini nanti aku bisa kelola di mana ya, kayak gitu, bisa memberkati orang lain, seberapa banyak yang bisa aku pakai untuk memberkati orang, kayak gitu ya, seperti itu. Ya tadi jangan lupa ya, selain perpuluhan tentu tadi persembahan syukur itu termasuk juga tuh, harus ada hitungannya ya di Betul, sana betul, ya. betul. Mm-mm, Oke, gitu. tadi Ibu sempat bahas tentang hutang. Jadi apakah kita sebagai orang Kristen boleh berhutang? Boleh berhutang, tapi harus bijak berhutang ya. Boleh ditampilkan yang itu deh, yang ada gambar hutang konsumtif sama hutang produktif, hutang konsumtif. Jadi hutang itu uh, maksimum dari porsi income kita tidak boleh melebihi 35% ya porsi income ya. Hutang produktif artinya adalah hutang yang kita pakai untuk membeli sesuatu aset, misalnya contohnya kalau gampangnya kendaraan gitu ya, tapi bukan kendaraan yang untuk kita pakai untuk pribadi kita gitu ya, untuk kita pakai ke kantor, kita pakai kemana-mana kita pergi, bukan itu. Kalau kita membeli kendaraan dengan berhutang, itu kendaraan yang disebut hutang produktif adalah ketika kendaraan itu kita pakai untuk bisnis, kita pakai untuk operasi sesuatu aktivitas yang menghasilkan uang lagi. Contohnya dipakai untuk delivery ya. Memang kan zaman sekarang ini lagi orang membutuhkan delivery ya. Nah, kita boleh, kita pinjaman, kita kendaraan bermotor kita pinjam, tetapi itu memang untuk bisnis delivery, delivery service. Atau kalau sekolah udah nggak ya, itu contoh gampang seperti itu. Atau beli ruko misalnya ya, untuk bisnis, buka kantor, that is part of hutang yang boleh. Tapi kembali lagi tidak boleh lebih dari 35% ya, supaya cash flow-nya bagus. Oke. Berarti itu angka-angka yang perlu diingat begitu ya. Ya. Terakhir mungkin Ibu, berdasarkan memang pengamatan dan pengalaman saya pribadi lah. Itu kita dibombardir, kalau saya mau pakai istilahnya begitu, dibombardir begitu banyak informasi, termasuk juga iklan. Sampai akhirnya ketika misalnya waktu itu saya cari-cari informasi tentang gadget paling baru gitu, wah lama-lama iklan yang muncul di saya tuh iklan-iklan mengenai gadget-gadget gitu. Sampai akhirnya yang tadinya cuma sekedar cari info, lama-lama jadi pengen dan akhirnya kayak, jadi butuh untuk ganti atau butuh untuk beli yang baru gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara keinginan dan memang kebutuhan kita gitu loh. Mungkin ada contoh atau tips begitu? Ya, oke. Ya, memang itu godaannya, maksudnya di dalam kita memakai atau menggunakan uang. Yaitu kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, need, dan mana yang disebut dengan keinginan atau want, gitu ya. Memang sih sebenarnya membedakan need and want. Need itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau kita nggak pakai atau kalau kita tidak membeli produk itu, kita mati. Kita nggak bisa hidup, kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita. Contohnya, kita nggak beli makanan nih, nggak makan, ya nggak bisa hidup ya. Maksudnya kehidupan kita tuh terganggu. Kita nggak punya rumah, itu kan juga terganggu gitu ya. Itu basic banget. Kemudian 3 sih sebenarnya, sandang, makanya pangan dulu, pangan, sandang, dan papan. 3 itu need. Yang berkaitan dengan need itu selalu itu ya.
patokannya. Di luar itu berarti won. Kalau kita nggak beli gadget, kan nggak kenapa-napa juga sih. Kenapa mesti beli gadget baru? Kan masih bisa pakai gadget yang lama. Beda fitur doang kan biasanya. Nah, tadi sempat disebutkan sama Willy bahwa ketika buka-buka browsing gitu ya, browsing ngeklik gitu, lalu wah muncul terus itu. Nah itu kan teknik dari digital marketing. Ya, Betul. teknik digital marketing ketika dia orang searching kemudian klik itu, dia akan dikejar, dia akan ya itu terus yang akan muncul di layarnya dia sampai oh kayaknya gue butuh nih gitu kan. Itu harus wise di era digital saat ini kayak gitu. Karena buat saya sendiri juga belajar, saya sebagai yang belajar marketing pun kadang bisa jadi korbannya begitu. Padahal saya udah tahu, ini mah cuma trik-trik marketingnya aja gitu. Tapi toh ya saya juga jadi korbannya juga. Iya. Dan memang sering banget itu akan muncul. Dan mereka menggunakan itu sih. Algoritmnya itu. Iya, digunakan. betul. Iya. Luar biasa, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparan yang telah diberikan oleh Ibu Maria Suryanti. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan, Bu? Ya, penutupnya adalah tadi kita mesti mengubah mindset kita bahwa kita ini adalah pengelola uang yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita pengelola, kita bukan pemilik, gitu ya. Kemudian keywordnya adalah kalau di dalam mengelola uang, sisihkan dahulu ya, jangan sisakan. Terlebih sisihkan untuk Tuhan yang tadi perpuluhan. Karena memang bukan untuk kita berharap Tuhan memberkati, makin banyak lagi, bukan. Tetapi itu perpuluhan adalah sebenarnya ungkapan syukur bahwa semua ini pengakuan kita bahwa semua ini benar-benar bukan usaha kita, tetapi itu pemberian Tuhan, gitu ya. Itu yang harus benar-benar kita miliki tuh mindset seperti itu, gitu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Maria sudah bergabung bersama saya malam ini, dan semoga kita semua yang mendengarkan bisa belajar sesuatu dari diskusi saya dan Ibu Maria malam ini. Sekali lagi silakan tinggalkan komen jika ada usulan topik atau mungkin ada masukan yang lain gitu mengenai program ini, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, mengelola keuangan memang penting untuk memelihara kehidupan kita, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kita atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sekeras apapun kita berusaha dan bekerja, ingatlah bahwa hasil yang kita dapatkan adalah pemberian Tuhan. Namun, hati-hati ketika kita mengelola keuangan kita, jangan sampai fokus hidup kita bergeser, bukan lagi kepada sang pemberi materi, tapi malah kepada materinya itu sendiri. Saya Will Setiobudi bersama Ibu Maria dan seluruh tim yang bertugas. Kami pamit undur diri dan selamat malam sampai bertemu di episode selanjutnya.